warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa rida nafsihi wa jinata arsihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi a'udzu bika min hamajati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Shadaqallahul azim. Ikhwan fillah wa akhwat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, guru-guru yang kami hormati dan kami muliakan. Tiada kata yang paling indah selain puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesahduan dan kesejukan jiwa lahiriah dan batiniah kita di pagi yang berbahagia ini, terus dan terus kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Puji yang teruji, syukur yang tak terukur. Allah yang Maha Kasih tidak pilih kasih, dan Allah yang Maha Sayang, sayangnya tidak terbilang. Pada pagi hari ini kita dihimpun dalam kemuliaannya, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, bersambung rasa, bertaut hati, duduk di masjid yang mulia ini dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu talabul ilm. Mudah-mudahan ini menjadi saksi yang nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita bingkiskan kepada baginda Rasul, seorang reformer dunia ilmu pengetahuan dan teknologi, yang berkarakter malaikat luas cakrawala berpikirnya, tersabar orangnya dan termulia akhlaknya, sehingga dalam 23 tahun beliau sanggup merubah struktur kehidupan bangsa Arab dari zaman kegelapan Nurbani menjadi terang benderang pancaran ilahi. Pantaslah Michael Hart di dalam sebuah bukunya, pengarang 100 tokoh dunia, dia meletakkan nama Rasulullah terdepan dari tokoh terkemuka dan berpengaruh di dunia. Padahal Michael Hart bukan muslim. Dia beragama Nasrani, berkebangsaan Yahudi, dan berdomisili di Amerika Serikat. Kagum dengan Rasulullah SAW. Rasulullah juga manusia paripurna yang amat sempurna, dan di dalam seluruh kehidupannya beliau uswatun hasanah. Seandainya perilaku baik yang dikerjakan sepanjang sejarah manusia, maka terkumpul pada pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajahnya yang tampan menawan tak bosan bila memandang. Bila berkata bagaikan untayan mutiara yang amat berharga. Bila berjalan di bawah terik matahari tidak tampak bayangan Rasulullah. Bila berkeringat harum bagaikan kasturi. Subhanallah, karena begitu mulianya baginda Rasul, diizinkan Allah untuk memberi syafaat kepada umatnya di hari kiamat. Dalam sabdanya yang indah yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, wa ini istajabtu da'wati syafaatan li ummati yaumal qiyamah. Aku menyembunyikan doaku sebagai syafaat kepada umatku di hari kiamat. Siapa yang tidak ingin pertolongan Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ikhwan fillah rahimakumullah. Ada 3 doa yang dipanjatkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan doa ini sangat populer di kalangan kaum muslimin dan muslimat. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balikna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba. Kenapa doa ini yang dipanjatkan? Ya Allah, berkailah kami bulan Rajab. Ternyata bulan Rajab adalah satu momen historis, detik-detik yang bersejarah bagi umat Islam di seluruh penjuru dunia, yang membentang dari Asia sampai Australia, dari Afrika sampai Amerika, bahkan Eropa. Kalau tanggal 27 Rajab, peristiwa yang amat dahsyat, super spektakuler,
peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Isra artinya perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj itu naik langit 7 Sidrat Muntaha sampai menemui Allah dengan perintah sholat. Sehingga peristiwa tersebut diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuryahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah, subhanallah. Kenapa Allah menempatkan kalimat tasbih dalam ayat tersebut? Karena perjalanan tersebut merupakan perjalanan yang luar biasa. Ketika Rasulullah menghadapi tahun kesedihan, dihibur oleh Allah untuk melihat luasnya angkasa raya. Peristiwa Isra dan Mi'raj yang dilakukan dengan perjalanan yang amat singkat. Maka Allah menempatkan kalimat tasbih subhanallah. Begitupun umat Islam. Ketika kita melihat sesuatu yang indah maka terlontar dari lisan kita subhanallah. Maha suci Allah. Ini yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Jadi asra ini memperjalankan. Jadi Rasulullah tidak jalan sendiri. Dijalankan oleh Allah. Kalau jalan sendiri kira-kira mampu nggak Rasulullah? Tidak mungkin. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian tembus langit ke-7 Sidrat Muntaha dan seterusnya. Dengan waktu yang singkat. Jadi wajar dan pantas karena diperjalankan oleh Allah. Maka kalimatnya asra. Logikanya kalau jam dinding 1 jam kita putar, itu cepat 1 jam. Tapi kalau jam dinding itu mutar sendiri, lama 1 jam kita tunggu. Itu logikanya. Kadang-kadang ada orang yang tidak percaya. Ya. Dulu sampai ada 3 golongan. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya, ada yang ragu-ragu. Ya. Sekarang jangankan mikir Isra Mi'raj, kelapa dah kita pikir. Tuh. Kelapa kira-kira itu batok duluan apa kelapa duluan? Batok duluan apa air duluan tuh kelapa? Ustaz, apa Haji? Kira-kira batok itu kelapa itu air duluan apa batok duluan? Kalau batok duluan, dari mana masuknya? Kalau air tumpah, itu di kelapa aja nggak sampai pikirannya. Ya, asra bi'abdihi, bi'abdihi hambanya. Jadi Nabi Muhammad ini diakui oleh Allah sebagai hambanya. Kalau kita kan ngaku hamba Allah. Tapi Rasulullah is the best. Diakui oleh Allah sebagai hambanya. Lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Laila. Di waktu malam. Kenapa nggak waktu siang? Kan enak waktu siang kelihatan. Mataharinya kelihatan sebagainya. Waktu malam. Ternyata waktu malam ini waktu yang sangat mustajabah. Malam Lailatul Qadar di waktu malam, nuzul Quran di waktu malam, Qiyamul Lail di waktu malam. Ketika orang tidur kita sholat 2 rakaat, sholat tahajud, apalagi mampu 11 rakaat, diangkat oleh Allah ke tempat yang paling mulia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya waktu malam. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari masjid ke masjid. Kenapa tidak dari istana ke istana? Dari kantor ke kantor. Dari rumah ke rumah. Dari hotel ke hotel. Dari mall ke mall. Kenapa minal masjid ilal masjid? Artinya umat Islam tidak boleh jauh dari masjid. Umat Islam ini dengan masjid seperti ikan dan air. Jadi betah. Tuh, orang beriman di masjid ini betah. Seperti ikan dan air. Beda dengan orang-orang munafik. Gak betah di masjid. Seperti burung dalam sangkar. Ya, bergerak terus. Ya, alhamdulillah nih. Haji ini ya. Ini hadir semua nih. Itu luar biasa. Kenapa? Masjid ini bangunan yang dimuliakan Allah. Orang-orang yang makmurkan masjid Allah, langkahnya jadi rahmat. Langkahnya jadi ampunan, bahkan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala
orang-orang yang makmurkan masjid. Kalau masuk masjid ada perintah baca doa. Allahumma tahli abwaba rahmatik. Ya Allah berkahilah, bukakanlah pintu rahmatmu untuk. Kalau masuk istana tidak ada perintah baca doa, segitu hebatnya. Ya, kan istana luar biasa, tapi tidak ada perintah baca doa. Masuk hotel bintang 5 sampai bintang 7 dah, ya nggak ada tuh perintah baca doa. Tapi kalau masuk masjid ada perintah baca doa, luar biasa. Orang-orang yang di masjid ini orang-orang yang tidak punya hadas besar dan hadas kecil. Maka wajar dan pantas kalau doanya cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Survei membuktikan tahun 2004, kalau nggak salah ya, terjadi badai tsunami di Aceh. Ratusan jiwa manusia melayang. Triliunan rupiah habis harta benda. Tapi 17 masjid masih berdiri kokoh di Aceh. Bahkan di Masjid Baitur Rahman ada munakosah 2.500 isinya di Masjid Jami Baitur Rahman. Mereka selamat. Luar biasa. Orang-orang di masjid Allah selamatkan. Tapi orang nggak yakin. Kalau masjid bangunan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas salat wa atuz zakat wa lam yasa ilallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Hanya orang-orang yang beriman, hanya orang-orang yang makmurkan masjid Allah. Siapa dia? Orang-orang yang beriman kepada Allah. Iman bukan hanya lisan, tapi imannya dibenarkan dalam hati, dilakukan dengan perbuatan. Mereka yang beriman kepada hari akhir, bahwa hidup sementara dan tidak selama-lamanya. Satu hari di akhirat, 1000 tahun di dunia. Kalau usia kita 63 tahun, cuma 1 jam setengah kita di dunia. Kalau sampai tidak sholat, na'udzubillah, semua na'udzubillah. Orang yang mendirikan sholat, itulah orang-orang yang makmurkan masjid. Orang yang mengeluarkan zakat, mereka yang tidak takut kepada Allah, kepada siapapun kecuali kepada Allah. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi orang-orang yang makmurkan masjid ini adalah orang-orang yang beruntung dalam kehidupan kita. Hari ini banyak orang menganggap biasa masjid. Tapi kalau mereka menghadapi kesulitan, baru mereka lari ke masjid. Bahkan miris sekali, Menteri Agama sampai membandingkan azan dengan gonggongan anjing. Azan dikumandangkan dengan toa, dengan mikrofon. Masih orang tidak datang, coba bayangkan. Apalagi tidak dengan pengeras. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 5 keistimewaan orang-orang yang sholat di masjid. Dari sekian banyak keistimewaan. Yang pertama, orang sholat di masjid, dia sholat tepat pada waktunya. Di rumah belum tentu. Satu ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama? As-sholatu alal waktiha, sholat tepat pada waktunya. Di rumah mah kadang-kadang sholatnya jam 5, sholatnya setengah 6, bahkan injury time. Begitu selesai sholat asar, langsung azan maghrib. Baru sholat asar kok azan maghrib, sholatnya di ujung. Ya. Coba, sholat tepat pada waktunya. Kemudian yang kedua, berjamaah. Salatul jamaah afdal min salatil fardi bisab'ina wal isrina darajat. Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian, pahalanya 27 derajat kali yang hadir. Coba bayangkan kalau yang hadir 100 kali 27, luar biasa. Tapi orang nggak mampu salat berjamaah. Hanya orang-orang munafik yang tidak mampu salat berjamaah. Tapi orang beriman mampu. Kemudian yang ketiga, kita baca tasbih.
Subhanallah salasan wa salasin 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya. Apa kata Rasulullah? Diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Jangankan hitungan hari kita, hitungan jam, hitungan detik, kadang kita berbuat salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang tasbihnya setelah sholat diampuni walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Subhanallah, begitu luar biasa. Kemudian yang keempat, kita silaturahim. Tadinya kita tidak bertemu dengan saudara-saudara kita, tidak bertemu dengan asatidz azikra, para santri, tapi bertemu. Man ahabba an yubsatalahu fi rizki wa yunsalahu fi asari falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin digampangkan rezekinya, dipanjangkan usianya, falyasir rahimah, hendaklah silaturahim. Inilah harusnya kekuatan Islam. Islam itu akan kuat kalau bersatu. Persatuan akan kuat kalau silaturahim. Silaturahim akan kuat kalau berbagi. Tahadu tahabu, saling memberi akan menimbulkan rasa kasih sayang. Begitu Islam akan kuat kalau kita bersatu, silaturahim dan berbagi. Kita jauh sekali antara kaya dan miskin, sehingga timbul kecemburuan sosial, terjadi penyelewengan perilaku manusia setiap lini kehidupan. Baik kita lihat di media cetak, di TV dan sebagainya, pencurian, perampokan karena tidak seimbangnya antara kaya dan miskin. Yang kaya makin kaya dan miskin makin miskin. Terjadi kesenjangan sosial yang amat dahsyat. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, kita lebih khusyuk kalau sholat di masjid. Kalau di rumah belum tentu. Kadang kita baru Allahu Akbar, istri nanya atau dan sebagainya. Jangankan ustaz, ya, jamaah ustaz juga kurang khusyuk di rumah. Satu ketika ada yang ngundang, saya sholat asar di rumah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, dijawab sama istri. Ada ustadznya lagi sholat. Ya sudah, nanti syukuran di rumah saya, ba'da maghrib sampaikan ya ustazah ke ustaz, insya Allah. Istri lupa nyampain. Kemudian saya sholat maghrib ke masjid. Dari masjid langsung ke rumah yang punya hajat. Kemudian melakukan syukuran. Pulang bawa berkat, biasa di kampung begitu. Kaget istri. Dari mana Bi? Habis syukuran. Lah saya belum bilang tadi. Orang kedengeran tadi. Habis lagi sholat tuh. Jadi kalau di rumah mah nggak usuk. Keganggu kita. Ya, tuh baru 5. Masih banyak. Ya, kemudian yang kedua, wasakbana, berkait bulan Sa'ban. Jadi bulan Sa'ban ini bulan training, bulan latihan. Perbanyak baca Al-Quran, perbanyak puasa untuk menghadapi bulan Ramadan. Jadi tim aja kesebelasan sepak bola nih, tim yang latihan sama yang tidak latihan kira-kira bagusan mana ketika bertanding? Pasti yang latihan, ya, passing, ya, crossing, placing dan sebagainya kalau di bola begitu. Ya. Jadi latihan, persiapan agar apa? Nanti bulan Ramadan sudah siap. Jangan sakit perut, begitu puasa sakit perut karena tidak latihan. Baca Al-Qur'annya malas. Harus dilatih di bulan Sa'ban. Wa balikna Ramadan, sampaikan kami bulan Ramadan. Kenapa Rasulullah ingin disampaikan bulan Ramadan? Karena tidak ada jaminan kita masuk bulan Ramadan. Banyak saudara-saudara kita yang tidak sampai. Tetangga kita, ya, hampir setiap hari berita duka datang lewat masjid, lewat musola. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena mati ini tidak berurut, beda dengan kelahiran. Kalau kelahiran itu berurut. Bapaknya dulu, anaknya, baru cucunya. Itu kelahiran. Beda kalau kematian. Kematian bisa anaknya dulu atau istrinya terlebih dahulu. Nggak mungkin misalnya lahir anak duluan baru bapak. Kira-kira ini nggak Pak Haji? Lahir tuh bapak duluan baru anak. Anak duluan baru bapak. Bisa nggak?
Nggak mungkin. Jadi kalau kelahiran berurut dari bapak, anak dan cucu atau kakek kita. Kematian tidak, siapapun akan mati, anaknya dan sebagainya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Bukan kematian yang kita takuti, tapi setelah kematian yang kita khawatirkan. Karena 3 yang mengiri kematian. Yang pertama ahluhu, keluarganya. Kalau suami meninggal, istrinya mengantarkan, anaknya mengantarkan. Kalau punya mantu, mantu mengantarkan, punya cucu, cucu mengantarkan. Tapi setelah kita dimakamkan, istri kita yang begitu cinta kepada kita meninggalkan kita. Anak kita meninggalkan kita, cucu kita meninggalkan kita. Siapa yang menolong kita? Yang kedua yang mengiri wamaluhu, harta kita. Kalau yang punya Pajero, Pajero nganterin. Alphard nganterin, kendaraan yang nganterin, yang punya motor nganter. Tapi setelah kita dimakamkan, mobil kita pulang, motor kita pulang, sampai tiker juga ikut pulang. Luar biasa. Harta berapa sih harganya tiker? Ya, gayung pada ikut pulang. Nauzubillah, semua nauzubillah. Apa yang tarik wamalu? Amal kita. Kalau nggak punya amal, siapa yang ikutin kita? Nauzubillah, semua nauzubillah. Ya. Jadi itu kematian. Wabalikna Ramadan, sampaikan kami bulan Ramadan. Ramadan merupakan bulan suci guna menapaki jalan takwa yang targetnya membentuk pribadi mukmin yang muttaqin. Satu kutipan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ini udah hafal semua. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana Allah mewajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Tuh, dari beriman naik pangkatnya menjadi muttaqin. Jadi orang yang puasa jadi orang bertakwa. Banyak yang gak puasa. Padahal Rasulullah 14 abad yang silam sudah menjelaskan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang puasa bulan Ramadan karena iman, ikhlas semata-mata karena Allah, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tapi banyak yang tidak puasa, umat Islam. Wartegnya mah tutup. Tapi saya lihat ada kaki 5 di warteg, kelihatan tuh kaki 5. Kalau kakinya 5, ada berapa orang di dalam warteg? Ada berapa? Ada 3, diangkat 1 di bangku. Kakinya diangkat tuh di warteg. Luar biasa. Taraweh sama. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih karena iman ikhlas semata-mata karena Allah, ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi, diampuni dosa-dosa. Tuh, nggak yakin juga nggak taraweh, milih-milih taraweh juga. Mana imam yang cepet, mana yang lambat. Ya gak? Kalau cepet cerita, udah sholat di sana tuh, di mana? Di Musola Al Barkah. Emang kenapa? Wah, sholatnya mantep, imamnya pengalaman 100 km per jam. Kita takbir, dia ruku, kita ruku, dia aduh mantep udah. Pokoknya keren itu mah, cerita sama temennya dulu. Ya. Iya, saya ceritakan dulu ada anak muda yang nggak ngerti agama, begitu terawih lama banget. Setelah selesai didatengin imamnya. Anak sekarang kan gitu protek. Pak Ustadz, tadi kok sholat lama amat sih? Surat apa yang dibaca? Oh tadi surat Al-Fil. Oh gitu. Besok dia agak terawih baca Al-Baqarah kemarin. Artinya sampi. Udah dia nggak terawih. Ketahui air terawih malam kedua. Dengan harapan imamnya bukan yang kemarin. Dia duduk di depan, keluar dari kamar imam, kena batunya dia. Dia lagi imamnya, kapok dia. Ditanya, Pak Imam mohon maaf, daripada nanti saya berhenti di tengah jalan terawih, saya mau nanya surat apa nanti yang dibaca? Surat Al-Fil. Artinya apa? Gajah, kabur dia nggak terawih. Anak muda kenapa nggak terawih? Kemarin Al-Baqarah sampai yang gedean. Ya, sampai yang kecilan lama apalagi gajah. Ya kapan kelarnya nanti terawih. Ya, itu tidak ada jaminan Pak kita sampai bulan Ramadan. Ya, dan melatih kejujuran.
Nggak kelihatan misalnya kalau puasa itu, oh puasa hebat tuh siapa? Itu Pak RT puasanya mantep. Kenapa? Beludah terus. Dikit-dikit beludah, dikit-dikit. Kalau begitu hebatan Pak RW, kenapa Pak RW mah lihat bibirnya pecah-pecah? Ya. Terus gampang buang air, enggak, itu panas dalam namanya, bukan puasa. Oh hebatan Pak Camat ya, Pak Camat lihat jalannya apa sempoyongan. Bukan kelihatan begitu puasa. Ya. Dan puasa melatih sikap yang jujur. Dan ada rumah tangga yang sederhana. Kerjanya di bangunan berat. Begitu kerja digoda oleh setan jam 12. Udah mas buka, kalau kerja berat boleh buka puasa. Tahan dia. Dengan keyakinan bahwa itu kewajiban. Hampir sampai 3:30 nggak tahan juga diuji. Makan dia ya, akhirnya makan di warteg pakai sayur kangkung dia. Pulang sampai rumah ditanya sama istrinya, mas masih puasa mas? Masih dok. Bener mas, bener. Ah masa? Iya masih puasa. Akhirnya masuk angin dikerokin sama istrinya. Dikerokin muntah, keluarnya kangkung. Ditanya lagi, mas masih puasa? Masih. Lah kan sahurnya pakai toge mas. Kenapa muntahnya kangkung? Wah bohong nih. Ya, nggak bisa dibohongin puasa. Sahur pakai toge, muntah kangkung. Ya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi wabalikna Ramadan, sampaikan kami bulan Ramadan, bulan yang mulia. Ya. Tidurnya jadi ibadah, ya, diamnya tasbih, luar biasa. Tapi banyak yang tidak puasa. Orang Islam banyak yang tidak puasa. Ya. Kenapa? Karena memang keimanan. Jadi puasa itu dengan keimanan. Padahal dijamin oleh Allah menjadi orang yang bertakwa. Ikhwan fillah rahimakumullah. Oleh karena itu terus kita Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balikna Ramadan. Banyak kelebihan keutamaan bulan Ramadan. Pertama diturunkannya Al-Qur'an. Al-Qur'an ini kitab suci umat Islam yang terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, itu yang masyhurnya ya. Enak dibaca baik dikala suka maupun duka. Dia bagai lentera dalam kehidupan dan sang surya yang menerangi alam. Itu Al-Qur'an. Enak dibaca Al-Qur'an. Ya. Tapi orang sekarang takutan sama corona. Harusnya corona baca. Ya. Ada lagi sekarang Omikron. Ya. Akhirnya apa? Di tracing yang kena. Terus udah kayak narkoba. Di tracing semua yang kena. Yang belum, aduh ampun. Apalagi saya di sekolahan. Kalau bapaknya misalnya kena, anaknya aduh kelas tetangganya luar biasa. Itu biasanya menjelang Ramadan sama Syawal itu, ya. Nanti kalau tahun baru, Natal enggak dia. Hilang dia. Itu cuman yang paling bahaya sebetulnya Om Ruhut. Bukannya Om itu. Om Ruhut yang tahu bakalan tahun-tahun ini. Itu luar biasa ya. Jadi mudah-mudahan kita sampai bulan Ramadan dengan tadi tuh ya, dengan turun Al-Qur'an, kita membaca Al-Qur'an, kemudian puasanya, sahurnya ya. Biasanya sebelum sahur kita sholat qiyamul lail lagi. Kenapa sahur itu disunahkan walaupun seteguk air? Karena banyak manfaat sahur. Sahur itu mendidik kita bangun malam. Kalau tidak sahur juga puasa, kira-kira kuat enggak? Jangankan kita orang dewasa, anak kecil kuat enggak sahur. Tapi bukan itu pendidikan bangun malam. Allah mendidik kita bangun malam, biar qiyamul lail ya. Baca Al-Quran baru sahur. Nikmat enggak sahur kalau kita sudah seperti itu? Nikmat. Kenapa sahur tidak nikmat? Bangun tidur makan, mana ada yang nikmat? Enggak ada. Jadi harus sholat dulu, baca Al-Quran baru sahur di akhir. Itu jadi manfaatnya. Kemudian karena kosong dari pagi sampai siang itu persiapan. Cuma kadang-kadang kita beda nih Abi Ferry Nur ya. Itu kalau di Madinah 1 jam menjelang puasa kita itu berdoa Pak. Di Mekah juga sama. Beda di Indonesia. Menjelang 1 jam berbuka itu pada ngabuburit, pada nyari lontong, pada nyari apa? Bakwan. Luar biasa, dari ujung ke ujung itu kolak ya. Coba. Itu keganggu padahal kita.
Itu berdoa mohon apa yang kita minta. Kalau emang itu nggak punya duit, duit aja yang kita minta. Duit ya Allah, pokoknya saya emang nggak yang lain. Pokoknya lebaran saya duit ya Allah. Serang aja duit, habis juhur duit, habis asar duit. Ya, itu. Mintanya fokus. Kalau doa tuh fokus. Kayak orang mana? Kan mana kita tutup mata satu atau nembak kan fokus. Ini doanya nggak fokus. Semuanya kita baca, yang kita ingat tidak fokus. Makanya kemana-mana tuh. Akhirnya apa? Pesimis dia, ya doa saya nggak dikabulkan. Kebanyakan. Ya, satu fokuskan tuh. Agar doa kita terjabah. Boleh yang lain tapi satu kita fokuskan. Itu luar biasa tuh. Ya. Jadi di Mekah, di Madinah itu asal maut hanya tuh Abi. Itu buka puasa kita siapkan. Orang-orang Arab itu dermawan sekali. Sampai roti-roti yang besar, kurma itu asal mau. Kalau kita bawa satu karung juga kita ke bawah. Disiapkan oleh orang-orang Arab itu, orang Madinah. Beda di Indonesia. Sampai macet perempatan, ya. Lontong itu, bakwan, buka puasa udah disiapin makannya kan makruh. Cuma karena kebiasaan, ya. Karena kebiasaannya sudah di depan makan, baru tek duk. Satu gelas es, baru beduk. Allahu Akbar. Lontong satu sama bakwan satu. Ya. Asyhadu alla ilaha illallah, kolak semangkok. Ya. Terus aja setiap lantunan apa? Azan, ada yang makan es buah, begitu Allahu Akbar, la ilaha illallah, langsung tuh nggak bisa bergerak. Maghrib juga nggak bisa ruku, dikit rukunya. Kenapa? Kekenyangan. Harus dibagi tuh ronde pertama, ronde kedua, ronde ketiga. Ini nggak semuanya dimakan. Ya, kebiasaan kita nih di Indonesia ya. Orang-orang Indonesia cuman peralihan makan aja. Ya. Itu semua dimakan. Ya. Ada lontong sayur, bakwan semua dimakan. Harusnya enggak, kan mendidik kita, ya. Puasa itu mendidik untuk menjadi sehat. Ya, selama 11 bulan ini kita nih operasi terus nih perutnya, kecuali yang puasa. Padahal Rasulullah itu seimbang makan sama puasanya. Coba kalau kita bayangkan. Puasa Senin Kemis 1 bulan berarti 8. Yaumul Bid 3 berarti 7. Kalau sebulan kali 7, setahun kali 7, 10 aja. Berapa? 70. Terus kali 2, udah berapa? Itu seimbang antara makan dan puasa. Makanya Rasulullah sehat. Beda sama kita. Makannya sesudah lapar, berartinya sebelum kenyang. Kita makan sebelum lapar, masih kenyang, masih makan. Itu kita. Ya, sedikit-sedikit bedanya. Kita sedikit-sedikit makan, Rasulullah sedikit makan. Kita sedikit-sedikit tidur, Rasulullah sedikit tidur. Ya, Rasulullah sedikit-sedikit sodako, kita sedikit sodako. Jadi bedanya sedikit-sedikit. Ya, baik untuk jasmani, gizi seimbang namanya. Walatusrifu, tidak berlebihan. 3 konsepnya. Makan halal, makan baik, tidak berlebihan. Kita kan enggak sekarang. Itu kalau makan di Amanasa itu restoran itu karena 150 kita makan satu orang. Kalau makanan Jepang nih di Margo itu 200.000. Itu gambling sebenarnya, nggak bakal habis kita. Tapi karena gengsi makan, ya nggak habis kita. Kira-kira makan 200.000, habis nggak Ustaz? Nggak habis kita itu. Makanya penyakit banyak sekali ya. Penyakit ada yang sebentar-bentar mah ya, terus stroke dan sebagainya. Ini banyak sekali. Dulu kan orang rematik Pak. Zaman orang tua dulu kita kan rematik nih. Sekarang enggak, gejala stroke. Kan ngeri kita sama dokter begitu. Ya. Ngeremet-ngeremet dikit gejala stroke. Terus saraf sendinya keganggu dan sebagainya. Kan gitu sekarang dokter. Padahal rendam aja sama air garam. Kalau orang dulu kan begitu. Daun salam. Ya. Herbal itu memang lama. Tapi sembuh. Beda dengan kimia. Kimia kita minum enak, dia menghilangkan rasa sakit bukan menyembuhkan. Tapi kalau herbal menyembuhkan tuh. Alhamdulillah. Sering-sering aja makan kunyit tuh, makan kencur, sehat. Ya. Bisa kaya juga kita irit. Ya. Hadirin rahimakumullah. Ikhwan fillah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi
ada 3 doa yang terus dipanjatkan kaum muslimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan 3 doa tersebut sering kita lantunkan. Kita diberkahi bulan Rajab, kemudian bulan Sa'ban, dan disampaikan kita bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam salawatullah alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa ikabi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna haja jam'a marhumah wa ja'al tabarrakum min ba'di tabarraka masuma. Ya Allah ya Rabbana, di waktu yang mulia ini, di hari yang mulia ini, kabulkan harapan-harapan kami ya Allah. Kuatkan iman dan Islam kami, iman dan Islam istri kami, iman dan Islam anak cucu dan keturunan kami. Sayangi kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Sayangi kami dengan ampunan-Mu ya Allah. Sayangi kami dengan ridho-Mu ya Allah. Cukupkan kehidupan kami ya Allah. Cukupkan kehidupan kami ya Allah. Cukupkan kehidupan kami ya Allah. Sempurnakan seluruh ibadah-ibadah kami. Jadikan rumah tangga kami yang sakinah, mawaddah, warahmah. Rumah tangga yang terus membuat kami semangat ibadah. Rumah tangga terus yang menjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan putra putri kami ya Allah, anak yang saleh dan soleha. Anak-anak yang menjadi penyejuk pandangan mata. Anak-anak yang menjadi pelipur lara. Anak-anak yang menjadi penurun duka. Anak-anak bukan menjadi fitnah dalam kehidupan kami ya Allah. Bahagiakan kami di dunia ya Allah. Bahagiakan kami nanti di akhirat ya Allah. Dan jauhkan kami dari adzaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.